Damai sejahtera, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Angela Merici Biblical Center mempersembahkan studi Alkitab sebagai sabda kehidupan. Dalam presentasi ini, kita akan mendalami Kitab Kejadian bab 26 sampai dengan 36. Ada baiknya sebelum mendengarkan presentasi, bahan di atas dibaca lebih dahulu, lalu mengikuti presentasi dengan Alkitab terbuka. Mari kita awali kegiatan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah mengutus putramu untuk menyampaikan firman kehidupan kepada kami. Roh Kudus, terangilah hati kami agar makin mampu memahami dan mengamalkan sabda kehidupan itu dalam hidup kami sehari-hari. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Kejadian bab 26 diawali dengan kisah Ishak di negeri orang Filistin. Kita temukan kisah yang serupa tentang Abraham dan Sarah dalam Kejadian bab 12 dari tradisi Yahweh. Kejadiannya di Mesir. Kemudian juga dalam Kejadian 20, Abraham dan Sarah di Gerar menghadapi Raja Abimelekh dari tradisi Elois. Dan di sini kita temukan Ishak dan Ribka juga di negeri Gerar. Rajanya pun sama, yaitu Abimelekh dari tradisi Yahweh dan Imam. Kisahnya sebagai berikut. Di negeri itu timbul kelaparan. Ishak dan Ribka pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Ishak mengaku Ribka sebagai adiknya, tetapi Ishak kedapatan bercumbu-cumbuan dengan Ribka. Ia terpaksa mengatakan yang sebenarnya kepada Raja Abimelekh. Lalu raja memberi perintah kepada seluruh rakyatnya supaya jangan mengganggu Ishak dan istrinya. Ishak menabur di tanah itu dan hasilnya 100 kali lipat. Ia menjadi sangat kaya karena diberkati Tuhan. Kambing dombanya banyak sekali, juga lembu sapi dan anak buah. Orang Filistin cemburu dan menimbun semua sumur yang digali Abraham. Ishak diusir. Lalu ia menetap di lembah Gerar. Timbul pertengkaran tentang sumur-sumur. Ishak pergi ke Beersheba. Allah membaharui perjanjiannya kepada Ishak. Raja Abimelekh dan kawan-kawan menemui Ishak dan mengusulkan perjanjian untuk tidak akan saling mengganggu. Ishak menjamu mereka dan mereka pergi dengan damai. Sumur yang baru digali diberi nama Sheba dan tempat itu disebut Beersheba. Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ishak sudah tua, matanya sudah kabur. Maka ia memanggil Esau,
anaknya yang sulung, untuk memberkati dia. Tetapi ia harus lebih dahulu menyiapkan hidangan baginya dari binatang buruannya. Ribka, istrinya, yang mendengar pesan Ishak kepada Esau, lebih suka Yakub yang diberkati. Lagi pula, Esau telah menjual hak sulungnya kepada Yakub seharga semangkuk bubur kacang merah. Sementara Esau pergi berburu, Ribka menyiapkan hidangan bagi Ishak dari binatang piaraan mereka dan menyuruh Yakub menyamar sebagai Esau untuk menerima berkat itu. Setelah Yakub diberkati, datanglah Esau membawa hidangan untuk minta diberkati. Ishak terkejut, ia tidak dapat memberi berkat lain kepada Esau kecuali yang ini: engkau akan hidup dari pedangmu dan menjadi hamba adikmu. Yakub lari ke Mesopotamia. Esau iri hati dan mau membunuh adiknya. Ribka jemu melihat hidup perempuan-perempuan Het yang telah diambil Esau sebagai istri. Lalu Ishak menyuruh Yakub ke Haran untuk mengambil istri dari anak-anak Laban, saudara Ribka ibunya. Maka pergilah Yakub ke Padan Aram. Melihat itu, Esau mengambil Mahalat, anak Ismail, sebagai istri. Mimpi Yakub di Betel dari tradisi Eloes dan Yahwes. Di tengah jalan, Yakub mimpi ada tangga terbentang dari bumi ke langit. Malaikat-malaikat turun naik. Allah menampakkan diri kepadanya dan membaharui perjanjian yang dahulu ia buat dengan Abraham. Akulah Allah Abraham dan Allah Ishak. Tanah ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Waktu bangun dari tidurnya, ia berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini rumah Allah, pintu gerbang surga. Batu yang dipakainya sebagai alas kepala dijadikannya tugu. Ia bernazar, jika aku kembali dengan selamat, Tuhan menjadi Allahku, dan batu yang kujadikan tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala yang kau berikan kepadaku, ku persembahkan 1/10 kepadamu. Yakub berjumpa dengan Rahel. Dari situ Yakub pergi ke Bani Timur. Ia melihat sebuah sumur ditutup batu besar. Kambing domba berbaring di depannya. Kemudian Rahel, anak Laban, cucu Nahor, datang dengan kambing dombanya. Yakub menggulingkan batu itu dan memberi minum kepada ternak Rahel. Lalu ia memperkenalkan diri sebagai anak Ribka, saudara Laban, ayah Rahel.
Lalu Rahel bergegas pulang dan menceritakan segalanya kepada Laban ayahnya. Kemudian Laban membawa Yakub ke rumahnya. Mula-mula Yakub dianggap sebagai saudara, kemudian sebagai karyawan. Yakub bersedia bekerja 7 tahun pada Laban untuk mendapat Rahel, putri bungsunya. Tapi pada malam pengantin, Laban menukarnya dengan Lea, kakak Rahel. Yakub harus bekerja 7 tahun lagi untuk mendapat Rahel. Keterangan dalam mencari istri, Yakub dibimbing Tuhan sama seperti hamba Abraham waktu mencari istri untuk Ishak. Dalam Kejadian bab 24, Yakub digambarkan sebagai orang yang kuat dan ringan tangan. Yakub harus bekerja selama 14 tahun untuk mendapat istri, harga yang terlalu mahal. Yakub ikut adat bangsa nomad dengan praktek poligami, kawin dengan 2 bersaudara, kemudian dilarang oleh hukum Israel. Kitab Imamat bab 18 ayat 18. Yakub mendapat 7 anak laki-laki dari Lea dan 2 anak laki-laki dari hambanya Zilpa. Rahel mandul, maka ia memberikan hambanya Bilha kepada Yakub dan memperoleh 2 anak dari Bilha. Kemudian Rahel sendiri mendapat seorang anak laki-laki yang diberi nama Yusuf. Inilah anak-anak Yakub menurut urutan. Dari Lea, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. Dari Bilha, Dan dan Naftali. Dari Zilpa, Gad dan Asher. Kembali ke Lea, Isakar, dan Zebulon. Terakhir dari Rahel, Yusuf. Kemudian Lea juga mendapat seorang anak perempuan, yaitu Dina. Lea dan Rahel bersaing. Suatu hari, Ruben, anak Lea, menemukan buah dudaim dan memberinya kepada Lea, ibunya. Kata Rahel, "Berikan kepadaku beberapa buah dudaim itu." Jawab Lea, "Belum cukup kau ambil suamiku." Kata Rahel, "Biar dia tidur dengan engkau malam ini, pengganti buah dudaim itu." Keterangan seperti dalam keluarga Abraham, dalam keluarga Yakub pun timbul banyak masalah karena poligami. Ada pilih kasih dan iri hati. Waktu orang Israel mengerti martabat wanita, poligami lambat laun ditinggalkan. Buah dudaim, akar katanya sama dengan kata untuk cinta. Akar tanaman itu dipercaya berkhasiat memberi kesuburan. Yakub memperoleh ternak. Yakub mau pulang, tapi Laban tidak mengizinkan. Maka ia bekerja lagi untuk rumah tangganya. Yakub memisahkan ternak yang berbintik dan belang dan hitam
dan menempatkan mereka sejauh 3 hari perjalanan. Ia mengurus ternak Laban untuk kepentingannya sendiri dengan mengusahakan supaya ternak yang kuat anaknya berbintik atau belang. Kesuburan anak Yakub sejajar dengan kesuburan ternaknya. Yakub menjaga ternak Laban. Yang putih milik Laban, yang berbintik-bintik, belang, dan hitam untuk Yakub. Waktu ternak yang kuat berkelamin, diberinya dahan yang belang-belang supaya anaknya nanti juga belang-belang. Yakub lari meninggalkan Laban. Ada 3 alasan. 1. Perubahan sikap Laban yang makin tidak menyenangkan. 2. Perintah Tuhan untuk pulang. 3. Dukungan kedua istrinya. Sementara Laban menggunting bulu dombanya, Yakub dan keluarganya menyeberangi sungai Efrat menuju pegunungan Gilead. Rahel mencuri terafim ayahnya, yaitu dewa rumah tangga. Pemiliknya berhak atas harta keluarga. Laban mengejar Yakub. Mendengar bahwa Yakub dan keluarganya telah lari, Laban mengejarnya selama 7 hari perjalanan. "Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau mencuri dewa-dewaku?" Laban lalu memeriksa semua kemah, tapi tidak dapat menemukan terafim itu karena diduduki Rahel di atas pelananya. Keterangan: Laban mendapat pesan Allah dalam mimpi untuk tidak mengatai Yakub. Laban menyalahkan Yakub karena ia telah lari dan mencuri dewa-dewanya. Laban menggeledah semua kemah mencari terafim yang disembunyikan Rahel. Yakub menyalahkan Laban. Ia telah bekerja pada Laban selama 20 tahun penuh sengsara dan jerih payah. Tapi Allah telah memperhatikannya. Perjanjian Yakub dan Laban. Perjanjian mengenai 1. Kedua anak perempuan Laban. Yakub berjanji tidak akan mengaibkan mereka dan tidak akan mengambil istri lain kecuali mereka itu. Kedua, mengenai batas tanah. Tanda perjanjian, timbunan batu dari tradisi Yawis. Kedua, tugu dari tradisi Elois. Perjanjian diikat dengan 1. Kurban sembelihan. 2. Makan bersama. Yakub takut bertemu Esau. Setelah Laban pulang, Yakub melanjutkan perjalanannya. Ia takut akan bertemu dengan Esau yang dahulu mau membunuhnya. Tuhan menguatkan Yakub dengan menampakkan kepadanya rombongan malaikat yang ia kenali sebagai bala tentara Allah yang menyertai dia. Yakub juga memanjatkan doa dengan tulus dan rendah hati.
Ya Tuhan, Engkau telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu, kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anak mereka. Selanjutnya, Yakub membuat 3 strategi. Pertama, ia mengirim utusan kepada Esau untuk mendapat kasihnya. Para utusan kembali dengan kabar bahwa Esau dengan 400 pengiringnya dalam perjalanan hendak menemui Yakub. Mendengar itu, ia membuat strategi kedua. Ia membagi rombongannya menjadi 2 pasukan. Ternak dan para pengurusnya di depan, dan dia dengan anak istrinya di belakang. Sebab pikirnya, kalau pasukan pertama diserang, yang kedua bisa luput. Ketiga, Yakub menyiapkan persembahan untuk Esau, 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, juga banyak domba, unta, lembu betina, dan keledai, baik jantan maupun betina. Pergumulan Yakub dengan Allah. Malam itu Yakub menyeberangkan anak istri dan semua miliknya. Tinggallah ia seorang diri. Seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi itu terpelecok. Kata orang itu, "Biarlah aku pergi, sebab fajar telah menyingsing." Kata Yakub, "Aku tak akan membiarkan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku." Tanya orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Yakub." Kata orang itu lagi, "Namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel, karena engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia, dan engkau menang." Yakub menamai tempat itu Peniel. Katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong." Yakub pincang karena pangkal pahanya terpelecok. Itu sebabnya orang Israel sampai sekarang tidak makan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Keterangan cerita ini berdasarkan dongeng kuno tentang makhluk yang menjaga penyeberangan sungai. Yakub mendapat nama baru, Israel. Misi baru menjadi bapa umat terpilih. Yakub mendapat perlindungan istimewa dari Tuhan. Tujuan cerita ini, kuasa Allah menang atas kelemahan dan keterbatasan manusia. Peniel menurut etimologi berarti aku melihat Allah tapi tetap hidup. Tidak makan daging
yang menutupi sendi pangkal paha. Itu merupakan peringatan tetap bagi bangsa Israel akan pergumulan mereka sendiri dengan Allah. Adat itu tidak lagi diikuti. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub melayangkan pandangannya, lalu melihat Esau diiringi 400 orang. Lalu ia berjalan di depan anak istrinya dan sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga sampai ke dekat kakaknya. Tapi Esau lari mendapatkan Yakub, didekapnya dan dipeluk lehernya dan dicium. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Yakub memberi persembahan kepada Esau. Esau menolaknya, tapi Yakub mendesak sehingga diterima juga. Esau mengajak Yakub berjalan bersama, tapi Yakub berkata bahwa anak-anaknya dan anak ternaknya tak dapat berjalan cepat. Jadi ia mempersilakan Esau mendahului dia. Esau berangkat ke Seir. Yakub tiba dengan selamat di Sikem, di Kanaan. Ia membeli sebidang tanah dan memasang kemahnya di situ. Tempat itu ia namakan Allah Israel ialah Allah. Keterangan telah terjadi rekonsiliasi antara Yakub dan Esau, tapi demi alasan keamanan, Yakub memilih jalan sendiri-sendiri. Pembelian tanah Sikem merupakan langkah penting berikut menuju kepemilikan seluruh negeri itu. Sikem kemudian menjadi tempat kudus yang penting. Dina dan Sihem. Dina, anak perempuan Lea, pergi mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Tapi ia dilarikan dan diperkosa oleh Sihem, anak Hemor, raja negeri itu. Namun Sihem mencintai Dina. Lalu Hemor pergi meminangnya pada Yakub. Ia bersedia memberi apa saja yang mereka minta. Anak laki-laki Yakub marah karena adik mereka diperkosa. Mereka merelakan adik mereka asal semua laki-laki di negeri itu disunat. Maka semua laki-laki mereka disunat. Pada hari ketiga, ketika mereka masih kesakitan, Simeon dan Lewi, anak-anak Yakub, datang dengan pedang dan membunuh semua laki-laki, termasuk Hemor dan Sikem. Perempuan dan anak-anak ditawan dan dijarah, ternak dan harta benda mereka dibawa. Kata Yakub, "Kamu mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini. Nanti kita dimusnahkan karena kita hanya sedikit." Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Yakub berziarah ke Betel, di mana ia dahulu mengalami kehadiran Allah dan anugerah-anugerah istimewa. Di sana ia melihat tangga
dan menerima janji-janji Allah yang diberikan kepada nenek moyangnya. Sekarang ia mau memenuhi janjinya untuk membangun mezbah dan membaharui kesetiaannya kepada Allah Israel dengan membuang dewa-dewa rumah tangganya. Yakub mendirikan mezbah. Allah berfirman, "Pergilah ke Betel, buatlah di situ mezbah untuk Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau." Yakub menyuruh semua orang yang bersamanya mengumpulkan dewa asing yang ada pada mereka, lalu menguburnya di bawah pohon. Sampai di Betel, ia mendirikan sebuah mezbah bagi Allah. Lalu Allah memberkati Yakub, "Dari sekarang namamu Israel. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Darimu akan terjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Negeri ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu." Lalu Yakub mendirikan tugu dan mempersembahkan kurban curahan dengan minyak. Kelahiran Benyamin. Rahel mati. Mereka berangkat ke Betel. Dekat Efrata, Rahel melahirkan anak laki-laki dan menamakannya Ben-Oni. Lalu ia meninggal. Yakub menamakannya Benyamin. Rahel dimakamkan di sisi jalan ke Efrata di Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Anak-anak Yakub. Ruben tidur dengan Bilha. Itu menunjukkan bahwa di antara bangsa terpilih pun dosa tetap ada. Hanya Yesus Kristus mampu mengalahkannya. Anak-anak Yakub adalah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin, dan Naftali, Gad, Asher. Ishak mati. Lalu Yakub sampai kepada Ishak, ayahnya di Mamre, di Hebron, tempat ia tinggal sebagai orang asing. Umur Ishak 180 tahun. Ia tua dan suntuk umur. Ishak meninggal dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Esau dan Yakub, anak-anaknya, menguburkan dia. Keturunan Esau. Inilah keturunan Esau yang disebut juga Edom. Ia memperistri perempuan-perempuan Kanaan dan mendapat anak-anak dari mereka. Ia membawa semua anak istri dan harta bendanya dan pindah ke pegunungan Seir. Inilah keturunan Esau: Elifas, Rahuel, dan seterusnya. Inilah kepala-kepala kaum Bani Esau, kepala kaum Teman, kepala kaum Omar, dan seterusnya. Keturunan Seir.
Inilah anak-anak Seir, orang Hori, penduduk negeri itu: Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer, Dishan, anak-anak Seir di tanah Edom. Raja-raja Edom. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. Di Edom, yang memerintah adalah Bela bin Beor. Kotanya bernama Dinhaba. Ia diganti oleh Yobab bin Zerah dari Bosra. Edom adalah Esau, bapa orang Edom. Kita sudah sampai pada akhir presentasi Kitab Kejadian bab 26 sampai dengan 36. Ada baiknya Anda membaca kembali dan merenungkannya dengan pertanyaan refleksi, Tuhan berbicara apa kepada saya lewat teks ini? Tuhan ingin saya berbuat apa? Doa penutup. Yesus, Juru Selamat kami, Engkau telah menaburkan firman kehidupan dalam hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih sabdamu itu dapat tumbuh dan menghasilkan buah limpah bagi kemuliaan-Mu dan keselamatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.